Baiklah teman-teman, eh, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana eh, melakukan instalasi Y2 Framework, kemudian melakukan konfigurasi untuk eh, sebuah RESTful API, kemudian kita juga di video sebelumnya juga sudah membahas membuat sebuah controller API yang nanti ketika dipanggil memberikan respon JSON. Nah, dan ada endpoint yang juga kita sudah contohkan menampilkan endpoint yang kita tuliskan. Nah, untuk selanjutnya baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah validasi parameter yang dikirim melalui endpoint. Nah, itu kita bikin sebuah validasinya dengan cara membuat sebuah model. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Baik, selanjutnya kita menuju ke direktori models. Pada direktori models, kita akan membuat sebuah PHP class. Kita beri nama, karena tadi kita berbicara tentang endpoint-nya, tentang mahasiswa, maka kita beri sebuah modelnya yaitu mahasiswa. Kita sebagai sampelnya ya. Nah, kemudian extend, jadi si models ini akan meng-extend base model. Oke, setelah seperti ini, lalu kita okekan. Nah, sudah terbikin ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan apa sih parameter nanti yang akan kita kirim melalui endpoint. Kita definisikan public MHS name misalkan. Kemudian public MHS nama. Public MHS jenis kelamin, gender. Kemudian public misalkan MHS handphone, nomor handphone misalkan. Kemudian public MHS email, apalagi. Oke, sementara kita coba datanya segitu saja ya. Kemudian ini untuk data diri misalkan. Kita beri catatan, misalkan data ini parameter ini untuk biodata mahasiswa misalkan ya. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kita bikin sebuah parameter untuk apa ya, registrasi misalkan, registrasi mahasiswa. Nah, registrasi mahasiswa mungkin ada ini, ada public MHS NIM sudah ada ya, NIM sudah ada, kita bisa pakai itu nanti. Kemudian di sini kita bikin apa ya, MHS semester ID. Nah, kemudian public MHS status. Oke ya teman-teman. Nah, ini udah ada dua bagian. Nah, kemudian setelah itu kita bisa bikin sebuah konstan untuk bikin skenario. Kita bikin skenario untuk insert MHS misalkan. Insert MHS. Kemudian skenario yang kedua kita bikin apa ya, insert registrasi
insert registrasi. Ini sama lebih. Tapi ini terbuka ya. Oke, seperti ini. Setelah bikin konstan dari apanya untuk skenario, kita bikin di sini, kita definisikan skenario. Ini kita definisikan skenarionya. Self skenario insert mahasiswa itu adalah parameter yang akan dikirimkan atau yang akan digunakan adalah MHS name, MHS nama, MHS apa lagi nih, jengkel, kemudian MHS HP, MHS email. Nah, itu untuk skenario insert mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita bikin skenario pengaturan ini untuk skenario registrasi. Maka di sini parameter yang akan dikirimkan MHS name, kemudian MHS semester ID, dan MHS status, misalkan seperti itu. Ini kita contoh ya. Nah, setelah itu kita bikin sebuah rule. Nah, rule ini gunanya untuk mengatur nanti parameter yang kita kirim itu tipe datanya apa. Nah, jadi kita bikin bikin rule. Ini gunanya untuk mengatur nanti di skenario mana, pada sebuah skenario mana saja yang wajib isi, mana yang tidak, atau bisa jadi mana yang harus number, mana yang boleh string. Nah, seperti itu. Mana yang format email. Nah, itu kita bisa definisikan di sini. Oke, di sini kita berikan sebuah definisi dulu untuk supaya kita memberikan catatan. Ini untuk insert mahasiswa. Oke, untuk insert mahasiswa kita bikin skenario-nya, rule-nya. Ya, sini MHS name, MHS nama, MHS jenis kelamin, MHS HP, MHS email. Nah, ini required. Nah, ini wajib diisi on pada skenario self insert mahasiswa. Nah, jadi parameter tersebut, parameter yang ini itu wajib diisi pada skenario insert mahasiswa. Nah, kita anggap saja ini nomor HP itu opsionalnya. Ketika opsional, kita tambahkan di sini MHS HP save on self. Ini kita mengambil skenario-nya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita tambahkan sini message, pesan. Jadi kita kalau default itu pesannya dalam bahasa Inggris. Kita akan bikin dalam bahasa Indonesia. Oke, nah seperti itu. Ya, sudah. Nah, ini untuk verifikasi atau validasi required, mana field ataupun parameter yang wajib isi. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dari parameter itu apa saja sih yang bisa kita tambahkan, formatnya seperti apa, ataupun itu boleh diisi karakter atau hanya angka saja. Nah, itu kita bisa setting. Nah, kita ambil ini email, maka di sini dia
email. Kemudian on, self, skenario insert. Nah, maka ketika skenario insert dia harus format email. Ketika dia tidak menggunakan format email, maka dia tidak akan bisa di entry. Nah, kemudian kita cobakan untuk yang lain. Misalkan untuk name, MHS name, number, on, self, skenario insert. Nah, jadi ini name wajib dalam format number. Maka kita bisa berikan pesan message atribut harus angka. Name, apalagi yang number ada ya, asalnya itu, atau ya semester ID. Semester ID itu nanti di oke, kita bisa sematkan di sini semester ID, semester ID itu wajib number, kemudian name semester ID. Nah, kemudian ini kan hanya di sini di insert mahasiswa, ini nggak usah pakai catatan juga nggak apa-apa. Kemudian juga kita bisa ini misalkan berlaku untuk di kedua skenario, maka kita tambahkan di sini koma, self, registrasi, seperti itu. Nah, kita juga bisa berikan label, jadi apa namanya, parameter ini nanti labelnya apa, namanya atribut label. Nah, seperti ini kita akan tambahkan. Kita coba akan tambahkan ya. MHS name, kan name, MHS nama, mahasiswa, MHS jengkel, jenis kelamin, MHS HP, nomor handphone, MHS email, dan yang lain juga bisa kita tambahkan. MHS SEM ID, semester, MHS status mahasiswa. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini maka kita akan panggil di sini. Oke, kita hilangkan ini dulu. Insert mahasiswa. Kita tes, kita jalankan postman. Baik teman-teman, kita jalankan postman. Ya, kita butuh alat bantu untuk melakukan testing. Oke, kita lanjutkan di sini. Insert mahasiswa. Kita akan panggil. Kita masukkan di sini. Insert mahasiswa. Ini judulnya, judul endpointnya. Kemudian ini URL-nya, URL endpointnya. Nah, di sini insert MHS. Itu ya. Kita coba tes. Jalan. Salah. Kita cek dulu ya.
Respon. Oke, no, harusnya responnya tes. Kita menggunakan metodenya get. Nah, oke, bisa ya teman-teman. Jalan. Respon no. Oke. Kita akan tambahkan di sini sebuah model new mahasiswa. Nah, kemudian kita bikin dulu respon. Key respon. Oke, respon. Respon. Kemudian, nah kita bikin di sini respon send. Oke. Dan di sini kita tambahkan respon data. Hello. Ini adalah data yang akan dikirim. Kita tes di Postman. Oke, udah keluar ya. Nah, kemudian di model kita akan pada menu pada endpoint ini kita akan menggunakan skenario insert mahasiswa. Maka kita panggil skenarionya skenario mahasiswa skenario insert. Nah, kemudian kita akan memanggil atau menangkap parameter yang dikirim. Kita tangkap parameter yang dikirim itu menggunakan raw data sama dengan JSON decode JSON decode, kemudian request request kita akan menangkap request get raw body true. Nah, ini si endpoint akan menangkap raw data yang dikirim oleh user. Nanti di sini kita mengirim datanya itu dalam bentuk raw dalam format JSON. Oke, kita akan coba ketika dia kosong. Oke, kita cobakan apakah sampai di mana perjalanannya. Oke, masih seperti ini ya, belum ada respon apapun. Nah, kemudian di sini kita setelah menambahkan skenario dan menangkap request melalui raw body yang dikirim, kemudian di sini kita masukkan data atribut ke dalam parameter yang sudah kita definisikan di model mahasiswa raw data seperti ini. Kita coba tes, jalankan. Oke, belum ada responnya. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah validasi. Validasi itu apa?
if model validate, else data model error. Nah, di sini hello parameter ini kita ganti dengan data. Nah, ini akan mengirimkan respon ketika ini melakukan validasi. Jadi ketika raw body request, raw body parameternya ditangkap oleh JSON, kemudian dia skenarionya insert mahasiswa, kemudian dimasukkan ke dalam atributnya, dimappingkan, setelah itu dilakukan validasi sesuai dengan rule yang kita berikan di sini. Required atau wajib isi, maka dia akan memberikan respon sesuai ini. Belum diisi atau tidak boleh kosong. Boleh juga seperti itu. Kita cobakan ya teman-teman. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil validasinya. Jadi di sini kita belum memberikan parameter apapun. Dia akan mengirimkan pesan seperti ini. Karena pada endpoint ini, skenario yang kita bikin adalah insert mahasiswa. Insert mahasiswa itu semua parameter wajib diisi. Kecuali nomor HP. Nomor HP boleh kosong. Nah, ketika belum ada parameter yang dikirim, maka itu dikatakan masih kosong. Maka pesannya seperti ini. Name belum diisi, nama mahasiswa belum diisi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bikin sebuah parameter respon. MHS name. Misalkan 09-28001. Kita kirim. Oh, salah. MHS. Typo ternyata. Nah, name sudah hilang karena sudah terpenuhi. Tapi ini harus sesuai ya. Apa parameter yang diminta, nah itu kita harus berikan. Ketika tidak cocok, maka seperti ini pesannya. Nah, selanjutnya kita coba ini tambahkan angka, tambahkan huruf, misalkan ABC. Dalam name, itu tidak dibenarkan, dalam skenario yang kita bikin, name tidak dibenarkan selain number, apa respon yang diberikan. Nah, name harus angka, itu pesannya. Oke. Dan kita masukkan yang lain, parameter yang lain, MHS, Jenkel, kelamin misalkan L, kemudian MHS, email. Nah, email ketika salah misalkan tes, kirim. Ada satu lagi nama ya, MHS nama Fulan bin Abdullah. Tes. Email is not invalid email address. Jadi formatnya salah. Email is not a valid email address. Nah, berarti email dia harus membuka @ misalnya gmail.com. Oke, data. Oh ya, kita belum tambahkan tadi ketika dia valid apa responnya yang kita berikan. Kita belum tambahkan di sini. Maka data model atribut. Coba itu apa sih pesannya?
Nah, ini data yang dikirimnya. Oke, seperti itu. Itu kita melakukan validasi terhadap parameter apa yang kita kirimkan. Oke, cukup dimengerti ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita pada video selanjutnya.